Pada kesempatan ini kita akan belajar satu hal yang bagi sebagian orang mungkin masih dianggap hal yang sinis. Tentang sesuatu yang buat sebagian orang dianggap gak penting. Tentang sesuatu yang buat sebagian orang yang bahkan ketika dia berhijrah, ketika dia udah mulai dekat dengan masjid, udah rajin ikut taklim, mulai lebih dekat kepada Allah, mulai menyibukkan diri dengan ibadah, menganggap hal ini sudah bukan lagi prioritas. Menganggap hal ini bukan lagi sesuatu yang pokok, bukan lagi sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, justru saya mencoba mengangkat tema tentang ini supaya kita bisa menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang sedang kita coba dawamkan. Tentang apa Ustadz? Tentang keren. Kita bahas tentang keren. Kok ini pengajian babnya keren? Itu adalah salah satu komen buat orang yang masih menganggap keren ini sesuatu yang gak penting. Keren ini sesuatu yang kayaknya gak perlu diangkat di pengajian lah. Karena udah cukup aja keren itu jadi sebuah ya hobi mungkin, atau tes sekedar selera doang, atau mungkin sesuatu yang bahkan udah kita tinggalkan. Udah gak penting lah keren-kerenan, yang penting benar. Gak penting lah keren-kerenan, yang penting baik. Pada akhirnya muncul fenomena bahkan orang yang berhijrah jadi gak asik lagi. Orang yang semakin dekat sama Allah jadi kurang menarik. Orang yang rajin ngaji wajahnya sudah tidak se-charming dan cheer up seperti yang dulu. Oke, mungkin gak harus semua charming lah ya, karena itu mungkin anugerah dari Allah kan. Kayak saya gak mungkin charming karena warnanya agak bold. Tapi cheer up lah minimal. Nah, jadi kita perlu juga belajar tentang satu hal yang menurut saya tetap penting, keren ini. Kenapa? Karena di Al-Quran aja ayat tentang keren itu banyak. Dan hadis juga banyak tentang masalah keren, cuman jarang diangkat. Saya selalu senang mengangkat sesuatu yang jarang dibahas orang. Terutama yang ada hubungannya dengan daily-nya anak muda, kehidupan sehari-harinya anak muda. Perlukah kita jadi orang yang berusaha untuk memperhatikan unsur ini keren, bukan sok keren ya. Kalau sok keren kan lebay banget kan, gak penting juga kan jadi narsis gitu. Tapi perlu nggak kita memperhatikan unsur ini dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, kehidupan dengan seseorang, kehidupan dengan masyarakat, bahkan dalam kehidupan kita berritual. Saya nggak mengatakan beragama, karena agama itu sangat luas. Saya nggak mau menyempitkan makna agama hanya ibadah saja. Artinya semua kehidupan kita itu artinya bagian dari agama Islam, sehingga nggak bisa dipisahkan. Tapi secara spesifik, perlu nggak kita memperhatikan unsur keren dalam ibadah kalau perlu, dalam ritual. Nah, kita akan bahas tentang masalah keren, yang mudah-mudahan setelah nanti kita bahas, kita jadi tahu ternyata keren ini sesuatu yang berharga, penting, dan kayaknya perlu kita perhatiin. Yang awalnya mungkin buat sebagian orang, apa sih pengajian sia-sia banget sih yang dibahas keren. Pengajian kayak ngabisin waktu sih, nggak nambah pahala yang dibahas tentang keren. Oke. Dan keren ini adalah terjemah versi anak muda ya. Karena kalau dalam kamus Indonesia yang resmi, nggak tahu ada nggak sih kata keren? Nggak ada ya. Itu kan kata yang baru muncul dalam bahasa slang lah ya, bahasa main lah, bahasa anak muda. Kalau kita lihat keren ini dalam terjemah yang lebih baku, keren ini kan indah. Cuman kalau saya bahas indah apa indah ya? Kesannya lukisan. Jadi kurang luas makna indah kalau dalam benak anak muda. Tapi kalau dalam benak mungkin orang-orang yang kehidupannya resmi, educated, bentuknya kuliah, mungkin akan lebih paham indah. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-jamal. Disebut dengan al-jamal.
Dan al-jamal ini adalah pembahasan yang ada di dalam banyak ayat Al-Quran dan di dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga kalau kita menjadi seorang muslim ingin mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, kita tidak bisa mengabaikan unsur al-jamal. Bahkan para ulama mengatakan ada 3 hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia dalam hidup. Ada 3 hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia dalam hidup. Pertama, manusia butuh kepada al-haq, kebenaran. Yang kedua, manusia butuh kepada al-khair, kebaikan. Dan yang ketiga, manusia butuh kepada al-jamal, keindahan. 3 hal ini adalah kebutuhan dasar manusia. Di mana makan dan minum Ustadz, khair, kebaikan. Di mana agama Ustadz, hak, kebenaran. Di mana moral Ustadz, al-jamal, keindahan. Jadi agama dalam makna syariat, karena agama lebih luas lagi, bukan din mungkin, syariat, kemudian kehidupan, kebutuhan-kebutuhan kita, dan kemudian moralitas. Dan al-jamal masuk di dalam masalah-masalah moral secara lebih luas. Sehingga kata ulama, yang namanya manusia itu pasti mencari salah satu atau tiga-tiganya di antara 3 hal ini. Satu, mereka mencari hak yang benar. Kedua, mereka mencari khair yang baik. Dan ketiga, mereka mencari jamal yang indah. Dan kalau kita bisa berusaha untuk menyempurnakan atau memberikan porsi secara baik kepada 3 hal ini, maka insya Allah kita sudah mulai menyempurnakan agama kita. Bahkan tadi pagi juga saya dikasih kesempatan untuk ngasih kajian Maulid Nabi di masjid ini tadi pagi sama Pemkot. Saya membahas tentang 3 bentuk sunnah nabawiyah. Karena peringatan Maulid saya mengangkat lagi tentang sunnah Nabi. Salah satunya sunnah surah, penampilan. Kemudian sirah, activity. Kemudian sarirah, tes, perasaan. Ternyata sunnah Nabi pun bukan hanya soal ibadah, bukan hanya soal jihad, bukan hanya soal perbuatan Nabi, sampai surah, penampilan, dan juga sarirah, tes, keindahan dalam berperasaan, itu juga bagian dari sunnah Nabi SAW. Jadi tidak bisa kita kesampingkan, pembahasan tentang jamal ini adalah pembahasan yang penting. Kadang-kadang kita anggap sesuatu yang substansial itu adalah hanya hak saja. Padahal substansi itu 3, baru disebut substantif. Kalau kita bisa memenuhi 3 unsur ini, 1 hak, khair, jamal. Selama ini pemahaman kita tentang substansi adalah sesuatu yang penting benar aja deh. Terserah nanti efeknya, ini khair, efek baik atau buruknya, mudarat atau manfaatnya itu khair. Atau terserah orang bilang ini nggak menarik atau apa, yang penting kita udah menyampaikan kebenaran. Nggak bisa, nggak cukup. Kita harus berusaha untuk menyempurnakan 3-tiganya. Misalnya dalam urusan jodoh, dalam urusan hubungan, apa maksud dari benar dalam urusan hubungan? Hak. Apa maksudnya? Hubungan kita itu diridhoi Allah. Hubungan kita itu nggak menyelisihi syariat. Hubungan kita itu benar sesuai dengan tuntunan agama. Apa? Kalau belum halal maka ta'aruf. Ta'aruf itu ada fikihnya kan? Bukan ta'aruf tapi mesra. Ta'aruf aja, ada fikihnya. Nah itu juga nggak lama, masa ta'aruf setahun gitu kan nggak ya? Ta'aruf mah beberapa hari atau beberapa minggu lah, nggak lama-lama. Nanti kalau mau lebih hak lagi, akad nikah. Berarti hubungan yang sudah halal dengan akad nikah, maka sudah memenuhi unsur yang pertama, hak. Tapi hak saja belum sempurna. Jadi kayak kita datang ngelamar cewek, ditolak, terus kita komplain, saya kan niatnya baik, saya niatnya pengen membenarkan hubungan kita, kenapa ditolak? Mungkin kita kurang 2 hal, kurang khair, kurang jamal. Jadi nggak ada salahnya juga kalau ditolak, karena emang belum menyempurnakan 3 kebutuhan. Kita hanya datang dengan modal niat saya baik, saya pengen nikah,
harusnya diterima dong. Orang dia pengen lillahi ta'ala kok ditolak. Nah ini nih, idealis tapi dia belum perfect. Walaupun dia bilang perfeksionis, tapi itu nggak perfect sebetulnya. Hanya idealis tapi parsial, belum sempurna agamanya. Tidak syumuliyah, tidak menyeluruh, tidak komprehensif. Terus apalagi yang kedua, khair. Apa khair? Kebaikan, manfaat. Itu yang harusnya kita bawa juga selain niat baik. Bahwa saya niat baik pengen memperbaiki hubungan biar lillahi ta'ala, biar Allah ridho, biar halal, biar berkah gitu kan. Hak. Khairnya apa? Alhamdulillah saya udah mapan. Itu khair. Alhamdulillah saya orangnya bertanggung jawab. Itu khair. Alhamdulillah insya Allah cara kita ngomong itu santun. Itu khair. Jadi khair sesuatu yang memberi manfaat untuk orang lain. Itu khair. Apakah kita menjadi orang yang seperti itu? Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Berarti nggak hanya kita datang membawa hak. Apa niat adik? Niat saya menyampaikan risalah Allah, ingin menyempurnakan agama. Kan hak kan? Ingin menyempurnakan, apa maksudnya menyempurnakan agama dek? Nikah pak. Karena kalau belum nikah, bapak tahajud, bapak puasa, bapak segala macam, kalau belum nikah, maka nggak akan sempurna agamanya. Ah, saya kan udah punya anak, oh ya maaf pak, lupa. Menceramahi orang yang udah mengamalkan, kita yang belum mengamalin. Jadi artinya kita kayak sok kepedean banget, bermodalkan hak saja, nggak cukup teman-teman. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, itu masuk kategori mana? Hak. Sudah cukup, masih banyak ayat yang lain. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Hikmah, mau'izah hasanah, ahsan. Apa maksudnya? Hikmah, hak. Mau'izah hasanah, khair. Ahsan, jamal. Baru kita berdakwah ketika kita udah memenuhi tiga unsur itu. Nggak cukup, yang penting kan udah benar. Yang saya sampaikan kan ayatnya benar, yang saya sampaikan kan hadisnya sahih. Nggak cukup ayat dan benar dan sahih saja, karena itu baru hak, belum khair, belum jamal. Kalau kita tidak menyampaikannya dengan konteks yang tepat. Jadi niat kita datang pengen menyempurnakan agama, hak. Tapi khairnya apa? Insya Allah saya siap dengan mahar berapapun yang bapak minta. Wis, berapapun nih, berapapun. Emang punya berapa? Punya banyak. Ya udah, 10 miliar siap. Wis, pede banget kan? 10 miliar kamu punya? Enggak. Terus dari mana? Allah yang kasih. Ini namanya hak, belum khair juga. Karena baru menjanjikan kebesaran Allah, belum ada nyatanya. Maka ikhtiar, maka bekerjalah, maka jadilah orang yang rajin, maka jadilah orang yang bersungguh-sungguh sampai kita bisa mendatangkan khair. Khair dalam banyak hadis artinya al-mal. Khair dalam banyak hadis artinya al-bir. Khair dalam banyak hadis artinya an-nafa, manfaat. Itu khair. Sehingga kita bisa menawarkan khair kepada orang lain. Makanya ketika Khadijah ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Khadijah, kenapa engkau mau menerima saya sebagai suami dulu? Padahal belum datang wahyu, artinya belum tahu bakal jadi nabi. Apa sih yang dilihat dari saya? Bukan kenabian pastinya kan, belum jadi nabi. Baru 15 tahun kemudian nabi dapat wahyu. Apa yang engkau lihat wahai Khadijah? Satu, engkau wahai Rasulullah adalah seorang laki-laki yang baik, khair. Engkau Rasulullah laki-laki yang baik. Apa bentuk kebaikannya? Engkau menyantuni anak yatim, engkau memberikan makanan kepada orang miskin, engkau mendamaikan di antara orang yang bertikai, engkau menyambungkan di antara orang yang terputus silaturahimnya, engkau yang menjadi juru damai di antara orang yang banyak bermasalah. Engkau adalah orang yang baik, selalu bermanfaat. Makanya Nabi kalau ngomong khairun nas anfa'uhum linnas, itu bukan cuma narasi doang yang beliau belum amalin. Semua yang diucapin Nabi itu pasti sudah diamalin. Bahkan sebagiannya sudah diamalkan sebelum beliau jadi nabi. Karena wama yang tiku anil hawa, bukan cuma omong kosong. Hawa itu omong kosong. In huwa illa wahyun yuha. Jadi khair apa yang bisa kita tawarkan? Baru yang ketiga, al-jamal. Al-jamal, kita berpenampilan menarik, kita mencoba menjaga fisik kita menjaga akhlak kita menjaga cara ngomong kita menjaga ekspresi wajah kita.
Minimal jamal kita tunjukkan dengan tabassum. Tidak harus modal gede. Jamal ini nggak identik dengan glamor. Jamal ini tidak identik, keren itu nggak identik dengan branded. Keren yang paling murah dan sangat berharga at-tabassum, tersenyum saja. Itu sudah keren, murah, berharga, berpahala pula. Sehingga Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil, walau antalqa akhaka biwajhin talik, walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri, artinya tersenyum, itu juga kebaikan. Tabassumuka liwajhi akhika falaka sedekah. Kamu tersenyum ke wajah saudaramu, itu adalah sedekah. Ini namanya jamal. Sehingga ketika seorang laki-laki memilih calon istrinya, maka Nabi SAW menyuruh kita memperhatikan 4 kriteria kan? Bahkan kriteria yang pertama apa? Jamal. Tungkahul mar'ah li arba'ah. Yang nomor 1, li jamaliha. Seseorang cewek dinikahi karena 4 hal yang dilihat. Yang pertama, keren. Ini cewek kece nih. Ini cewek cantik nih. Ini cewek menarik nih. Jamal. Kenapa Nabi meletakkan jamal di awal? Walaupun yang paling benar itu hak. Yang paling utama itu hak kan? Din. Tapi din, hak ditaruh di keempat. Nomor 1, jamal. Nomor 2 dan 3, khair. Li jamaliha, wali nasabiha, wali amwaliha, wali diniha. Untuk kecantikannya, itu yang pertama. Kemudian nasabnya, kemudian hartanya. Ada yang beriwayat kemudian yang kedua hartanya, yang ketiga nasabnya. Ini khair, kebaikan. Dan baru yang keempat, li diniha, benar dan tidak bisa ditawar, agama. Walaupun kemudian Nabi mengatakan, kalau kamu harus memilih, kalau nggak harus memilih kan pengennya 4-4-nya ya. Kalau harus memilih, maka pilihlah agama. Tapi walaupun kayak gitu, tetap aja yang Nabi taruh di depan, li jamaliha, penampilan. Karena emang itu duluan yang kita tahu. Nggak mungkin kita langsung tahu dia taat atau enggak, kecuali kalau kita udah dekat. Kita udah ta'aruf, tanya dulu ke orang yang ada di sebelahnya, sahabatnya, gurunya, keluarganya. Kita baru tahu, oh ternyata dia agamanya baik. Tapi yang pertama kelihatan di Instagram, jamal. Pas lihat, wah keren. Ternyata dia pakai PP-nya itu wajah artis Korea. Terus akunnya di lock. Sehingga kita fitnah gitu, nggak tahu. Pas ketemu orangnya, Masya Allah, artis Hollywood. Nah gitu deh, jamal namanya. Makanya kita harus juga perlu membahas sesekali tentang pentingnya menjaga jamal atau indah kalau dalam bahasa resmi. Cuman kalau dalam bahasa anak muda itu keren lah, kece. Dan ini sesuatu yang penting. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, dan hadis ini hadis sahih. Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Cuman indah ini kan terjemah baku. Saya pengen menerjemahkannya ke dalam terjemah anak muda. Walaupun sebagian orang masih agak takut dengan terjemahan ini, merasa nggak biasa dengan terjemahan ini, bahkan menganggap terjemahan ini agak asing. Sesuatu yang asing dianggap aneh dan akhirnya ditolak. Padahal tidak selalu kayak gitu. Saya menerjemahkannya, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Saya terjemahkan, Allah maha keren dan mencintai kekerenan. Allah maha keren. Benar syubhat ini Ustaz. Ntar dulu, keren itu memang negatif. Karena dia tidak gaul, nggak main sama anak muda, jadi buat dia kata keren itu negatif. Padahal tidak semua kalimat yang kita nggak biasa, nggak common itu artinya negatif. Boleh nggak kita menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea? Boleh? Tapi kan itu dipakai sama drakor, dipakai sama K-pop. Apakah gara-gara itu terus kalimat-kalimat terjemahan bahasa Korea menjadi mencela Al-Quran? Tidak. Bukan berarti ketika bahasa itu dipakai oleh orang yang mungkin belum taat kepada Allah, lantas bahasanya menjadi tercela, diksinya menjadi tercela, kamusnya menjadi tercela. Enggak. Itu kan bahasa untuk memahami teks yang ideal. Saking idealnya kita sulit memahaminya. Kenapa? Katanya ideal tapi kok susah difahami? Karena otak kita yang nggak ideal. Pikiran kita yang belum ideal, bukan teksnya yang tidak ideal. Teksnya udah ideal, sempurna. Al-Quran sempurna.
Terus ngapain lagi terjemahin Ustaz? Karena dia istimewa, karena dia sempurna, sementara pikiran kita terbatas, kita butuh media terjemah untuk memahami teks-teks sempurna itu. Makanya muncul ayat, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali menggunakan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Dan kaum di sini bukan hanya Arab, Melayu, Jawa, Sunda, bukan hanya itu. Kaum itu juga bermakna kaum dalam makna komunitas, segmentasi. Buat saya, kaum yang saya dakwahin itu adalah youth, anak muda, sehingga butuh tarjamatus syabab, terjemahnya anak muda untuk liyubayyina lahum, menjelaskan teks-teks agama. Itu yang sedikit dilakukan. Itu yang saya pelajari di Mesir dalam sebuah gerakan ilmiah yang dilakukan ulama-ulama besar di Mesir, namanya gerakan Tajdidul Mustalahat, gerakan pembaharuan istilah. Berarti gerakan pembaharuan istilah. Maksudnya bukan mengganti teks nas agama, bukan, tapi memperbaharui terjemah dari teks agama. Toh Depak juga sering ada wacana untuk memperbaharui, revisi terjemah Al-Quran kan? Karena beberapa terjemah itu kurang tepat ternyata. Setelah dipelajari lagi, oh kayaknya ini udah nggak relevan nih terjemah ini. Bukan teksnya tidak ada kata tidak relevan, selalu relevan sampai akhir zaman. Tapi terjemahnya butuh revisi. Begitu juga dengan terjemah-terjemah yang lain sesuai dengan kaumnya. Sehingga innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah Maha Indah mencintai keindahan, itu orang semua terima. Ya, Allah Maha Indah. Tapi begitu saya terjemah, Allah Maha Keren, kok Allah kok keren? Emangnya Allah pakai baju apa gitu, terus Allah pakai apa misalnya topi apa, pakai hoodie biar keren nih misalnya? Ya enggak gitu, karena yang dimaksud dengan jamal, indah, tidak selalu bentuknya hissiyan, tidak selalu bentuknya fisik, karena ada hissiyan, ada ma'nawiyan, ada keren yang bentuknya fisik, ada keren yang bentuknya makna atau kiasan, dan itu dipelajari dalam ilmu tafsir. Sehingga ketika kita bilang istilah keren, kita bukan hanya bilang bahwa dia badannya bagus, wajahnya cantik, wajahnya rupawan. Bukan hanya itu sisi keren. Karena akhlak juga jadi disebut keren. Kerennya orangnya baik, kerennya orangnya santun, kerennya orangnya sukses, kerennya orangnya misalnya brilian, pintar, keren. Akhlaknya baik, keren. Penampilannya menarik, keren. Jadi keren, indah, jamal sangat luas. Sehingga nggak mungkin kita mengatakan bahwa kalau Allah keren, berarti kita menyerupai Allah dengan makhluk. Enggak. Kalau begitu untuk apa kalimat jamal? Bukankah itu seolah-olah menyerupai Allah dengan makhluk? Tidak. Bahkan Allah punya sifat jamal, punya sifat kamal. Jamal, kamal. Jamalnya apa? Latifun, rahimun, ghafurun, syakurun, wadudun. Itu jamal. Kamal, azizun, jabbarun, syadidun. Itu kamal. Ini kalau kita pakai teori akidah ya. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Cuman saya nggak mau terlalu terjebak dalam teori dan istilah-istilah. Kita langsung translate aja deh, bahasa yang santai. Saya nggak menyebutkan rububiyah, uluhiyah, asma sifat, mana jamal, mana kamal. Ini mungkin untuk studi ilmiah, calon-calon dosen, calon-calon ustadz. Tapi buat kita yang bentuknya aplikatif sehari-hari, libatkan Allah dalam hidup kita. Itu rububiyah sebetulnya. Apalagi mention Allah, itu asma dan sifat sebetulnya kan ya. Cuman kita pakai tarjamatus syabab, terjemahnya anak muda. Karena mention ini dekat dengan benak anak muda karena kita terbiasa dengan sosial media. Mention, japri. Kok Allah kok di japri? Emang Allah punya Instagram, Allah punya WhatsApp. Japri itu artinya kalau dalam bahasa Arab Al-Quran itu artinya al-unsu billah, berduaan dengan Allah. Munajat, bermunajat kepada Allah. Cuman kan istilah ini istilah pesantren ya. Ketika kita bawa ini ke kafe, kita bawa ini ke tempat main, maka istilah munajat jadi kesannya aduh berat ya, saya belum layak untuk munajat. Ya udah japri Allah aja. Oh bisa dijapri? Bisa, santai, tinggal ya Allah ada masalah nih dikit. Kan gitu kan? Kayak gitu banget, sederhana sebetulnya cara kita muamalah dengan Allah. Gak usah dibikin ribet, gak usah dibikin kaku, birokrasi yang sangat rumit gitu. Sederhana sekali. Dan Allah itu faham banget konteks hambanya. Makanya ada kalimat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bukan wa huwa ma'akum idza kuntum fil masjid. Dia bersama kalian kalau kalian di masjid. Bukan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di kafe. Wa huwa ma'akum.
Di tempat main, wa huwa ma'akum, dia bersama kalian. Di jalan, wa huwa ma'akum, dia bersama kalian. Di mall, wa huwa ma'akum, dia bersama kalian. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa tempat kalian nongkrong untuk bermunajat, untuk ngejapri, untuk bercurhat ke Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih kepada terjemah. Sehingga saya insya Allah ngertilah dikit-dikit dan bertanggung jawab terhadap diksi, perubahan terjemah dari yang biasanya kepada yang baru. Tapi emang konsekuensi dari sebuah pembaharuan itu adalah penolakan. Itu emang konsekuensi di awal. Tapi ketika ini dihentikan, maka tidak akan ada pembaharuan. Saya tidak akan menghentikannya. Kalau ada yang salah, saya akan langsung ralat. Tapi bukan berarti saya akan menghentikannya. Kenapa? Karena tajdid adalah salah satu di antara kebutuhan umat. Pembaharuan adalah salah satu di antara kebutuhan umat. Dan saya tidak akan bicara tentang teori pembaharuan. Tapi saya mencoba untuk memprogram pembaharuan itu. Karena pembicaraan tentang teori pembaharuan itu udah lama. Dari tahun 70-an kita udah bicara teori pembaharuan, tokoh-tokoh pembaharuan, hadis-hadis pembaharuan. Saya akan datang kepada umatku setiap 100 tahun seorang mujaddid. Ini kan narasi pembaharuan kan? Mana program pembaharuannya? Salah satu program pembaharuannya adalah mengganti terjemah sesuai dengan kebutuhan segmen dakwah. Buat saya ini sebuah gerakan pembaharuan dan harus, ini kebutuhan umat, bukan pengen seru-seruan, pengen keren, pengen viral, pengen terkenal, bukan. Ini kebutuhan umat. Sejak kita menterjemah dengan terjemah-terjemah baru terhadap teks agama, akhirnya anak muda mulai merasa nyaman kan untuk belajar agama. Nyaman belum tentu benar, tapi nyaman bagian dari jamal. Dan insya Allah kita berusaha untuk sebenar mungkin. Qaribu wasaddidu, kata Nabi, berusaha untuk dekat dan berusaha untuk lurus, walaupun belum tentu hak. Kita berusaha saja. Qaribu wasaddidu, qulu qawlan sadidan. Itu yang saya pelajari di Mesir cukup serius. Yang saya bilang, saya lebih interest knowledge saya itu lebih ke movement, pergerakan. Yang saya katakan Ustaz Abdul Somad, kita berdua sama jurusannya, tafsir, hanya beda kota. Kalau saya mungkin di Kaironya, beliau kayak di Bandungnya gitu, 2 jam dari Kairo, di Mansur namanya. Sama-sama belajar tafsir, tapi pas keluar interestnya beda. Beliau di fikih, sehingga jadi qadhi, jadi hakim. Kalau nanya hukum, Ustaz apa hukum ini? Ustaz Abdul Somad. Kalau Ustaz Adi Hidayat mungkin lebih banyak ke wawasan sejarah. Kalau saya lebih senang dengan harokah, senang dengan movement, senang dengan sebuah pergerakan. Dan dalam pergerakan itu selalu identik dengan tajdid, pembaharuan. Karena yang namanya pergerakan artinya merubah masyarakat kepada sesuatu yang lebih baik semampu kita. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah, mencintai keindahan. Kalau kita boleh terjemahkan ke anak muda, Allah maha keren, mencintai kekerenan. Sehingga keren menjadi sesuatu kebutuhan dalam kehidupan seorang muslim. Jangan dipikirin keren-keren aja, yang penting benar. 3. Benar, baik, keren. Benar, baik, menarik, boleh. Benar, baik, indah, terserah. Yang penting jamalun. Itu sesuatu yang dibutuhin. Kalau keren nggak penting, kenapa Nabi letakkan keren di awal? Li jamaliha. Tungkahul mar'ah, cewek itu dinikahi 1 karena dia keren. Terus hadis yang lain, di antara ciri cewek atau istri yang solehah, ada 3 ciri istri yang solehah. Nomor 1-nya keren. Hah, gimana hadisnya Ustaz? Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu ngelihat dia, nyenengin. Nyenengin di sini kita baca syarah hadisnya, karena kita nggak boleh menyimpulkan hadis hanya dari teks saja kan, belum ada penjelasan dari ulama. Kita baca nih tafsir hadis. Tafsir hadis itu kalau istilah hadis itu syarah namanya. Kita baca penjelasannya, kata ulama, sarratka 1, dia berdandan untukmu sehingga menyenangkan ketika dilihat, cantik. Walaupun ini cantiknya relatif ya. Ada yang senang dandanannya mungkin menor, ada yang senang minimalis, ada yang senang dandanannya itu dengan air wudhu, nggak masalah. Jangan dibentur-benturin. Dandan yang paling baik itu wudhu. Boleh pakai kosmetik. Nggak juga sih. Wudhu juga, kosmetik juga. Gitu. Habis wudhu pakai kosmetik. Kan double kan, dapat dua-duanya. Dapat keberkahan dari air wudhu karena itu cahaya yang tidak akan bisa diganti dengan apapun. Kita mau pakai foundation masih kalah dengan air wudhu. Foundation hanya mantulin cahaya di dunia. Wudhu memantulkan cahaya sampai di akhirat. Sehingga ketika kita bangkit dari kubur, foundation wajah kita itu adalah wudhu.
Orang yang rajin menjaga wudunya nanti bangkitnya seperti cahaya rembulan, bukan matahari. Karena kalau matahari dalam bahasa Arab dhiya, kalau rembulan bahasa Arab nur. Sementara kalimat di sini nur, bukan dhiya. Apa beda cahaya dhiya sama nur? Maaf ya, agak berat ya. Enggak ya? Dhiya cahaya yang menyilaukan mata kita, itu namanya dhiya. Atau asma haulahu, dan menyilaukan sekeliling mereka kan. Tapi kalau nur cahaya tapi tidak menyilaukan. Nah, sehingga matahari disebut dhiya'us syams dalam bahasa Arab. Salah kalau orang mengatakan nur syamsi. Enggak ada nur syamsi, yang ada dhiya'us syams, cahaya matahari. Tapi kalau bulan enggak ada dhiya'ul qamar, ya ada nurul qamar, cahaya rembulan. Dan Nabi nurun, bukan dhiya. Nabi Muhammad nurun, Allah nurun, bukan dhiya. Dhiya itu udah menyilaukan, panas pula, itulah dhiya. Walaupun secara ilmiah nanti ada pembahasan lain, matahari pastinya bermanfaat. Cuman dari sisi penglihatan visual, matahari ini tidak nyaman untuk dilihat langsung, makanya istilahnya dhiya. Tapi bulan nyaman dilihat langsung, makanya istilahnya nur. Dan nanti di padang mahsyar, orang yang beriman, Allah berikan nuruhum yas'a baina aidihim, cahaya mereka memancar di depan mereka. Dan salah satu sumber cahaya itu adalah air wudu. Memang nggak tergantikan sih, tapi bukan berarti pakai wudu aja, nggak usah pakai kosmetik atau bedak atau foundation atau apalah, terserah buat cewek-cewek. Perlu tetap, terutama kalau dia punya kelebihan rezeki, mampu membelinya, maka pakailah untuk suami. Untuk apa? Menyenangkan suami. Karena kata ulama, maksud dari sarratka, menyenangkanmu, adalah penampilan seorang istri. Berpenampilan menarik bagi seorang istri untuk suaminya ibadah. Yang kedua, sarratka kata ulama bukan hanya penampilannya, tapi juga sifatnya menarik. Senyumnya, memaafkannya, lapang dadanya, ngalahnya, santunnya, lembutnya, terutama sifat malunya. Karena mahkotanya perempuan al-haya, sifat malu. Sehingga ketika Allah menggambarkan tentang ciri-ciri istri Nabi Musa, apa kata Allah tentang ciri-ciri istri Nabi Musa? Tamshi ala istihya, dia berjalan malu-malu. Allah menyindir sedikit saja tentang ciri-ciri istri Nabi Musa. Supaya apa? Biar cewek-cewek penasaran. Kenapa Nabi Musa mau nikahin cewek itu? Kenapa Nabi Musa tertarik dengan cewek tersebut? Sebelum Allah bicara bahwa mereka itu ahli tahajud, ahli ibadah, ahli puasa, Allah bilang apa? Tamshi ala istihya, perempuan itu berjalan malu-malu ketika mau mengundang Musa. Berarti sifat malu itulah yang menjadikan Musa merasa takjub dan merasa jatuh hati kepada perempuan ini. Sifat malu. Ini namanya sarratka, jamal, indah, keren, kece nih. Sehingga semakin perempuan itu malu-malu, gak pakai in ya, malu-malu, maka semakin indah. Semakin malu, semakin indah. Semakin gak tahu malu, makanya cewek-cewek itu harus menjaga sifat malu. Wah, pemalu banget sih jadi orang, udah nggak usah gitu. Justru pemalunya perempuan itu jamal, keren. Sehingga Nabi SAW sering memuji Aisyah dari malunya, ya kan? Kenapa? Aisyah itu kalau udah malu wajahnya kemerah-merahan, jamalun, itu keren. Kalau itu nggak penting, Nabi nggak akan membahas itu, nggak akan nge-mention wajah Aisyah. Nabi nggak penting banget sih yang dibahas wajah kemerah-merahan. Emang semua cewek itu harus kemerah-merahan? Ya ini artinya sesuatu yang menarik pada diri Aisyah adalah wajahnya kemerah-merahan. Ada juga yang mengatakan maksud dari Humairah itu bukan kemerah-merahan, Ustadz, putih. Karena orang Arab kalau ngomong putih itu kalau saking putihnya bukan abiyat, tapi Humairah, ahmar. Sama kayak orang Jawa kalau ngomong putih itu kuning. Jadi kalau ada anak bayi baru lahir, wah kuning anaknya gitu kan ya. Kuning itu bukan penyakit kuning. Buat orang Jawa kuning itu artinya putih. Kalau putih itu malah aneh, kayak cacat gitu. Putih, sakit apa? Kayak ada kelainan apa gen gitu kan. Jadi dia putih. Yang benar menurut orang Jawa, orang yang putih itu namanya kuning. Kalau orang Arab ahmar, merah. Tapi tetap saking putihnya Aisyah sampai Humairah kemerah-merahan. Ini menunjukkan bahwa jamal itu sesuatu yang luar biasa diperhatikan dalam Islam. Sehingga Nabi mengatakan salah satu di antara ciri perempuan solehah
Salah satu di antara ciri istri soleha memperhatikan jamalnya di depan suami. Ustadz, bagaimana dengan perempuan yang udah melahirkan banyak anak, yang usianya udah nggak muda lagi? Tadi kan jamal ada dua, ada jamal hissi, ada jamal maknawi. Kalau hissi, jamal fisik. Kalau fisiknya udah nggak bisa dipertahankan lagi, tidak masalah, itu natural, sifat, itu fitrah dari Allah. Maka pertahankan jamal maknawinya. Akhlaknya, santunnya, pemalunya, pemaafnya, lapang dadanya, suka membantunya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetap ada unsur kerennya.